Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin, wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Hayya bina nabda darsana fi hadas sabahil mubarak bi qiraati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidna ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa idza ja'altal husna idza ma syi'ta sahla. Amin rabbal alamin. Asalan ya, mohon maaf Lazio ya, mengingat nanti Ya, sore saya berangkat. Jadi ya, alhamdulillah hari ini libur jadi masih bisa sempat belajar. Semoga ya. dimudahkan. Amin. Ya, Amin. baik. Iftahi kita baki as-safha khamsumi wa salatah 503. Ini terekam kali ya? Iya, insya Allah saya nggak Ya, berarti. ada rekamannya tadi. Oh ya. Ada, alhamdulillah. Syukran jazakillah. Ya, Nanti yang tidak bisa ikut bisa lihat rekamannya. Tujuannya rekaman insya itu buat bagi saudara-saudara kita yang nggak sempat ikut, ya, ya mungkin ikut yang lain, tapi ada waktu luang Ya, masih bisa ikut. Al isyaratu bil yadaini indas salam. Ya, al isyarah, isyarat bil yadaini dengan dua tangan ketika salam. Fa'an Jabir bin Samrah qala kunna nusalli khalfun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ma bal haula yusallimuna bi aydihim ta'anha adnabu khayli syams innama ya'fi ahadukum ayyadu ayyadahu ala fakhidahu summa yaqulu assalamu alaikum assalamu alaikum. Nah, jadi kalau assalamualaikum itu nggak perlu tangannya pakai isyarat begini, cukup tangannya di atas, tetap di atas paha, ya. Ya, mengapa orang-orang itu mengucapkan salam ketika sholat sambil melambaikan tangan mereka? Tidak ubahnya ekor kuda liar. Jika seorang salam, cukuplah ia meletakkan tangan di atas pahanya lalu mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Nah, kalau mengucapkan dulu zaman Rasulullah ada ya apa mengucapkan salam pakai tangan assalamualaikum gitu kali ya, dada-dada. Assalamualaikum. Nah, itu. Ya. Jadi ini tidak diperbolehkan. Jadi assalamualaikum cukup assalamualaikum warahmatullah. Tangannya tetap di atas paha. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu. Jadi cukup di atas paha. Selanjutnya, tagiyatul fami wasudul. Nah, ini dia ya. Ini menutup mulut dengan pakaian. Ya, ini menutup mulut dan memakai pakaian, maksudnya hingga menyentuh tanah. Jadi dulu kita waktu pandemi kan kita pakai masker ya. Di sini fa'an Abi Hurairah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang ya umatnya itu ketika sholat itu menutup mulutnya dan kainnya menyentuh tanah. Wa kita rajul fahu orang khamsah. Nah, di sini ya kita lihat Abu Hurairah radhiallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang memakai pakaian yang panjangnya hingga menyentuh tanah ketika sholat, juga melarang seseorang menutup mulutnya ketika sholat. Nah, ya. Nah, waktu itu gimana Ustadz? Waktu pandemi itu kan belanjanya ada yang protes itu. ya, Sholat nggak boleh menutup mulut ketika sholat. Betul. Tapi kalau darurat, waktu itu kan pandemi. Itu pun kita shopnya nggak boleh dempet, ya jaga jarak. Ya memang penyakit gitu kan, itu diperbolehkan, ya. Perbolehkan. Nah, sekarang gimana? Nah, itu kalau sekarang kan udah nggak ada pandemi, alhamdulillah. Kalau bisa tanpa masker. Tapi bagaimana yang batuk-batuk? Boleh. Maksudnya batuk dia. Nah, batuk menular.
teman yang lain atau ke sampingnya itu diperbolehkan pakai Masker. masker. Tapi baiknya memang kalau seperti itu lebih baik di rumah nggak apa-apa. Khawatir ya datang menular yang lainnya. Boleh sholat di rumah ya tanpa harus dia ke masjid langsung pakai masker ya khawatir pakai masker juga masih bisa menular itu ya. Nah ini terkait dengan menutup mulut. Tapi kalau yang pakaian ke bawah itu jangan terlalu ke bawah ya menjulurkannya di halaman 504. Jadi pakaiannya jangan sampai menjulurkan ke bawah ke tanah. Ahmad bin Hanbal berkata termasuk dalam kategori ini adalah mengenakan baju tanpa masukkan tangan ke lubang tangannya. Nah, jadi tetap ya terlihat kalau buat laki-laki. Kalau perempuan kan memang harus tertutup. Itu pun kalau perempuan kan pakai ini kan kaos kaki. Nah, kalau bisa sih tetap ya terlihat kaki tapi menggunakan kaos kaki. 8. Sholat. Nah, ini ya as-sholatu bihadratit ta'am. Nah, ini penting banget ini. Ini sering sekali terjadi ya di kalangan kita. Nah, ini pentingnya kita belajar alhamdulillah. Jadi kita tahu ya. Jadi sholat di waktu hidangan telah disajikan, udah disiapin. Ya, fa'an Aisyah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala idza wudi al asya apabila sudah dihidangkan makanan wa uqimatus salat dan salat sudah ditegakkan panggil fabda'u bil asya tuh. Maka yang kita mulai salat atau makan dulu. Nah, di sini dia fabda'u bil asya maka dahulukan makan dulu. Nah, ini ya penting sekali nih kita belajar nih. Ya, wa anna fi ana bin Umar kana yudau lahu ta'am wa tuqamu shalah fala ya'tiha hatta yafragu wa inna yasmatu atul imam. No, jadi kita sering kan, ayo ayo makan makan makan. Udah azan, sholat dulu. Ada yang nyeletuk gitu kan. Sholat mah nomor dua, begitu. Nah, sholat itu nomor satu dulu, enggak nomor dua, nomor satu itu syahadat. Nah, ada yang begitu kan? Ya, padahal maksudnya apa? Itu diperbolehkan kita makan dulu. Itu hebatnya Islam. Ya, subhanallah. Jadi kita itu betul-betul mengajarkan apa ya logikanya itu masuk akal. Kenapa sih kita disuruh makan dulu? Mohon maaf, sholat itu setelah makan. Karena agar sholat kita itu khusyuk, tidak mikir makanan. Coba deh, kalau kita misalnya disuruh sholat dulu, udah ngelihat makannya di atas meja tuh, subhanallah, rendang, sate, ya sop, apalagi ini kurban-kurban begini, ya kan daging kambing, daging ini sapi, subhanallah itu enak banget itu. Saya yakin sholatnya itu nggak mungkin dia bisa itu mikirin milih yang mana nih enak yang makannya dia. Ya kan tuh hebatnya Islam tuh ya mengajarkan yang benar-benar ya Allah memberikan keringanan kepada hambanya ya meskipun memang sholat itu penting iya tapi bagaimana sholat kita itu khusyuk ya nah itu caranya kita diperbolehkan makan dulu. Tapi perlu digarisbawahi jangan sampai makan ya Allah menunya banyak gitu kan sampai kenyang habis kenyang baru dah sholatnya udah malas, udah mulai ngantuk, ya kan? Habis itu ngopi lagi, habis ngopi ngobrol lagi. Nah, kapan sholatnya Kekenyangan. itu yang tidak diperbolehkan. Ya, ya. Bagusnya Islam itu begini. Seperti puasa itu hebat itu. Ya, coba kalau ketika kita buka puasa, Allahu Akbar, ya kan? Kita minum. Apakah cukup kita minum aja lalu sholat? Enggak. Kita minum tetap makan tapi makan yang ringan-ringan ya kan itu tuh bagusnya contohnya tuh yang ringan-ringan kurma gitu kan ya sedikit kue apa gitu nggak usah terlalu kenyang ringan itu aja udah seneng banget itu ya Allah enak banget nikmat gitu ya subhanallah hebat itu Islam tuh mengajarkan ya baru deh kita sholat maghrib enak pasti saya yakin nggak bakal mikirin makan-makan yang itu karena udah kenyang ya kan. Nah, itu kalau kita kalau bisa kita makan itu secukupnya memang. Nah, kalau udah sholat aman, tenang. Nah, kalau misalnya lapar lagi makan lagi. Kalau nggak malu kalau di rumah orang. Ya, itu pentingnya subhanallah. Jadi kalau misalnya uh, azan berkumandang, terus makan udah siap, boleh makan dulu. Mohon maaf, mati ya adanya ya, zoomnya ya. Ya,
Ya, Ustaz. Oh, Mama, iya ini sinyalnya ini. Hmm. Baik, sudah masih terekam ya, masih ya? Insya Masih Allah terekam. masih. Assalamualaikum Bunda Azam, terekam masih Eh, sebentar. ada rekamannya? Masih jalan rekamannya ya? Ya. Oh iya masih. Hmm, ya baik. Suaranya nggak ada, suara tes tes. Oh, ini suara ini. Ada. Record sih, Ustaz. Maaf, pantas saya kecilkan ini. Astagfirullahaladzim. Baik, masih terekam ya? Ada recordnya sih. Ya masih. Ya, Alhamdulillah, Ustaz. syukur jazakillah khair. Baik, halaman 504. Ya, sholat di waktu hidangan telah disajikan ya. Jadi kalau misalnya ada makanan udah disiapkan, terus adzan berkumandang, nah disuruh sholat kita, ayo sholat sholat. Nah, tapi kalau makanan udah siap, kita diperbolehkan makan dulu, ya diperbolehkan makan dulu, nah, baru sholat. Nah, itu pentingnya. Kalau misalnya kita lagi kumpul-kumpul, ayo ayo sholat sholat, ayo makan. Ada yang bilang makan dulu, ada sholat dulu. Nah, ada yang nyeletuk, ayo makan, sholat mah nomor dua, gitu kan. Nomor satu syahadat, nah itu kan. Nah, itu nah kalau kita sudah belajar langsung aja. Nah, dalam fikih sunnah, nah, halaman 504 itu tentang sholat dan makan itu ternyata diperbolehkan kita makan dulu. Nah, kenapa? Islam mengajarkan kita itu yang apa? Kenapa? Agar sholat kita khusyuk, nggak mikirin makanan. Nah, ketika kita melihat makanan di atas meja, ya daging-daging semua kurban itu ada di situ semua, ya kan? Sapi, kambing, ya sampai ayam juga ada di situ. Nah, lengkap. Nah, itu coba. Siapa yang nggak ini? Saya yakin sholatnya itu udah mikirin menu apa yang mau dipilih. Nah, ya kan? Nah, itu pentingnya kita makan dulu. Tapi kalau misalnya mau azan atau misalnya ini sebentar lagi asar, karena terlambat mungkin kita datang, ya gitu kan, terlambat. Nah, khawatir sholatnya ini apa ketinggalan, makannya kelamaan, boleh diperbolehkan sholat dulu, baru makan. Ya, kalau misalnya baru adzan boleh dimulai makan dulu. Ya, setelah itu sholat. Itu terkait dengan makan ya. Tapi kalau bisa makannya jangan lama-lama ya, keenakan akhirnya ngantuk, kenyang ya. Yang kesembilan yaitu terkait dengan halaman 505, menahan buang air kecil, buang air besar atau hal-hal yang mengganggu kekhusyuan. Ini ya. Hmm. Kalau bisa memang kalau kita sholat, kalau kita mau sholat itu harus persiapan. Ibarat kita ini kalau mau pergi itu pasti persiapannya matang, ya kan? Bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu. Nah, nah pasti kita juga mikir, ayo eh, ya kita perjalanan jauh. Nanti di apa di perjalanan nggak ada rest area misalnya. Nah, kita buang air kecil dulu. Ayo seger dulu, oke? Nah, siap. Nah, berangkat itu sama. Kita mau sholat ketemu Allah, gimana biar kita khusyuk? Udah mohon maaf ya, apa badan apa sehat dulu, kenyang maksudnya kenyang, udah tenang, enak, seger, ya, apalagi syukur-syukur mandi, jangan lupa buang air dulu. Nah, selesai baru subhanallah ketemu Allah. Nah, itu ya terkait dengan hal-hal ya, eh, menahan kencing, mohon maaf buang air sini ya. As-salatu ma'mudatul akbar saya ini wa nahuma bil syukur. Nah, ini ya. Sauban meriwayatkan 505. Salatul la yakhillu li ahadin ayyaf'alahunna la ya'ummu rajulun qauman fayakhuddu nafsahu bid-du'a dunahum fa in fa'ala faqad akhwanahum wa la yanduru fi qahrin baitin qabla ay yasta'dina fa in fa'ala faqad dakhala wa la yusalli wa huwa haqinun hatta yatakhaffaf. Ada tiga hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Janganlah seseorang menjadi imam bagi sesuatu kaum, kemudian jika ia berdoa, doa itu hanya diperuntukkan untuk dirinya sendiri tanpa menyertakan mereka. Kalau ini dilakukan, berarti ia telah mengkhianati mereka. Nah, ini ada doa, ini penting banget ini. Ya, jadi ketika kita berdoa kepada Allah, ada kalimat doa itu dia hanya untuk dirinya. Contohnya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Misalnya kan, ya Allah ampunilah dosa-dosa dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Nah, misalnya imamnya doa begitu.
Jadi doanya untuk dirinya sendiri, nggak buat makmum, nggak buat jamaah. Nah, ini dalam hadis ya ternyata tidak boleh. Nggak boleh dia berdoa untuk dirinya. Doa itu hanya untuk dirinya tanpa menyertakan mereka. Kalau ini dilakukannya berarti dia telah mengkhianati mereka. Coba. Selama ini kan banyak imam-imam tidak mengerti, mohon maaf, bahasa Arab misalnya. Dia menggunakan Rabbil Firli untuk dirinya, bukannya Rabbana, Rabbana ghafir lana wali walidaina. Tuh, ya Allah, ampunilah kami, ya Allah, dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Nah, itu buat jamaah. Ini penting. Nah, itulah pentingnya kita itu Islam belajar bahasa Arab. Kita udah pernah belajar domir, ya kata ganti. Ya dulu kita kan bagaimana nih kalau satu ini, kalau banyak itu, ya kan hunna. Kalau berdua huma, antuma. Nah, kita udah belajar dulu. Penting. Nah, kalau bersendiri Robi Firli, kalau buat banyak Robbana Ghafir lana. Nah, ini tidak boleh di sini. Nah, yang kedua, janganlah seseorang melihat ke dalam rumah orang lain sebelum minta izin terlebih dahulu. Bila ini lakukan hukum seperti telah masuk itu izin waktu ini sedang. Nah, ya, janganlah seorang melihat ke dalam rumah orang lain sebelum minta izin terlebih dahulu. Nah, ini penting juga, penting banget. Jadi kalau misalnya masuk-masuk tanpa izin itu nggak boleh. Ingin lihat rumahnya kayak gimana sih gitu kan? Itu tidak diperbolehkan. Jangan seseorang melihat ke dalam rumah orang lain sebelum minta izin terlebih dahulu. Bila ini dilakukannya, ia dihukumi seperti telah masuk tanpa izin. Sekarang gini aja Pak, Bu, ya Bun, penting banget nih. Ya, kalau emang betul kalau kita masuk ke rumah orang itu kan harus izin. Kita ini, Bu, lewat aja nih, lewat aja ke rumah tetangga, rumah orang. Kita menoleh aja itu udah aib. Betul nggak? Ya, ya. Kita lagi jalan nih, menoleh ke samping aja udah nggak enak aja bawahnya. Kayak gimana gitu. Kecuali memang kita pingin negor, pingin menyapa. Makanya baiknya, bagusnya memang dari jauh kita udah ngelihat. Biar apa kalau misalnya itu ada tetangga kita di luar, baru kita negor, Assalamualaikum, yo apa kabar? Ya sehat ya, mari ya mari. Nah, tapi kalau misalnya dia langsung menoleh, mohon maaf, pintunya terbuka, misalnya ya terbuka. Ya, nggak taunya ada mohon maaf, ada mungkin bapaknya nggak pakai kaos atau baju, atau ibunya nggak pakai jilbab misalnya. Kita ngelihat, pasti nggak enak kan, betul? Ya kan? Ya mungkin dia lupa nggak nutup pintunya. Itu juga aib. Walaupun kita nggak masuk, nggak ngeliat dalamnya, tapi dari luar kita udah ngeliat dalamnya. Nah, itulah pentingnya rumah itu harus ketutup, tertutup rapat. Ya, nih kita alhamdulillah kita belajar ya jadi tahu. Itu kalau saya perhatikan, oh, mohon maaf, orang-orang jalan di depan rumah saya itu, mereka ada yang nggak ngeliat, ada yang lihat macam-macam, ya kan? Ya kelihatan kok bisa tahu ya dari CCTV, gitu kan? Dari CCTV, ya kan ada yang lihat, pingin apa gitu kan? Ya Allah alam. Ya, ya mungkin mereka tuh penasaran. Sama nih kita nih, memang kita ini agak susah nih kalau mata-mata kita. Ngelihat orang bawa sesuatu barang, pasti dilihat itu barangnya apa. Ya kan, coba deh kalau dia habis belanja atau apa nih bawa tentengan tuh, pasti kalau ini pasti dilihatin tentengannya. Saya nggak tahu juga itu kenapa ya, saya merasa itu kalau bawa tentengan tuh ada yang ngelihat tentengannya. Ya itu maksudnya harus bagi-bagi, makanya kalau bawa tentengan itu bagusnya dia apa, diransel, ditaruh di belakang biar nggak dilihatin. Ya. Nah ini penting kita ini, kalau kita jalan dapat tetangga udah lurus aja gitu. Ya syukur-syukur kalau dipanggil, Pak, yo, mari, yo, mari. Ya bukan berarti nggak kita sombong nggak ya. Kecuali kalau dia di luar, baru kita tegur, Assalamualaikum. Tapi kalau dia lagi ini kan nggak enak kita ngelirik-ngelirik gitu kan, kayak gimana gitu kan. Astagfirullah. Mohon maaf, kayak ibaratnya ngintip ya. Kalau bahasa kasarnya ngintip. Betul? Ya, ini penting banget. Ya, kalau misalnya kita lewat depan rumah orang, ya kalau misalnya syukur kalau ada orangnya di depan ya kita tegur. Tapi kalau misalnya dia nggak ada di depan, misalnya pintunya kebuka, jangan dilihat. Ya Bun ya, jangan dilihat. Apalagi kalau ngeliatnya serius. Udah ngelihat ke dalam sambil ngeliat ke dalam, itu mah keterlaluan banget ya. Kayak apa gitu. Ya. Tapi kalau misalnya, penting itu, misalnya kalau pintunya kebuka, dia mau datang ke rumahnya, nah itu pun nggak boleh masuk, nggak boleh ngeliat dalamnya, harus menjawab Assalamualaikum, nah gitu, Assalamualaikum. Nah itu pun mukanya nggak harus ngeliat ke pintu, kalau bisa ngeliat ke depan, belakang, Assalamualaikum. Nah kenapa?
dikhawatirkan dia keluar, mohon maaf, mungkin dia nggak pakai jilbab, perempuan mungkin yang laki-lakinya pakai kaos oblak atau gimana. Nah, kita nggak ngelihat kan, nggak sempat ngelihat. Nah, tapi dia ngelihat kita, langsung dia masuk lagi. Betul? Tuh tata caranya kita. Ya, subhanallah. Kita jadi belajar tuh memang, ya meskipun ada sesuatu kita nggak diajarkan, tapi kita tahu. Coba seandainya kita, Assalamualaikum, melihat ke pintu, dia keluar misalnya, mohon maaf. Kaget dia, oh, sama-sama kaget. Jadi nggak enak kan? Dia juga nggak enak, yang lihat juga ya mungkin bukan merasa nggak enak, mungkin enak juga gitu kan? Coba, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, nih kita belajar jadinya seperti itu. Ini penting banget kayak gitu-gitu tuh. Emang ya itulah, mata itu agak sulit memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Memang itulah kita harus mengerti cara-caranya. Ya, subhanallah. Ini pentingnya kita belajar. Nah, yang bertiga, janganlah seseorang sholat di waktu yang sedang menahan buang air kecil sampai yang kecil terlebih dahulu. Ini penting juga. Jadi sebelum sholat kita juga udah harus buang air dulu. Biar kita khusyuk. Pokoknya kalau kita mau sholat itu persiapkan. Ya, semeluruhnya hebat kita. Ibarat kita tuh kalau mau ketemu petinggi kita, ya siap-siap, rapi. Apalagi kita bertemu dengan Allah, mau ketemu Allah itu pun kita ketemunya itu nggak sekali-sekali, sekali apa sehari 5 kali, subhanallah. Apalagi ditambah lagi sunnah-sunnahnya. Semakin sering kita ketemu Allah, maka Allah akan ingat kita di dunia dan di akhirat. Dua loh, ya. Bukan hanya Allah ingat kita di dunia saja atau hanya Allah ingat kita di akhirat saja. Enggak, dua-duanya Allah ingat. Tapi kalau kita ketemu atasan kita, pejabat kita, paling sebentar ingatnya, ya kan? Enggak lama, ya kan? Itu pun di dunia aja, ya kan? Tapi kalau kita ingat Allah, insya Allah. Nah, itu pentingnya kita harus banyak-banyak sholat, ya. Sholat kenapa? Biar ketemu Allah, ya. Yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW, la yusolli ahadun bi hadratit ta'am wa la huwa yudafil ikhtam. Janganlah seorang sholat di waktu hidangan telah sajikan, dan jangan pula seorang mengerjakan sholat dalam keadaan mual. Nah, itu ya. Jadi satu satu paket nih. Ya, kalau makanan sudah dihidangkan, jangan sholat dulu. Ya, tapi perlu digarisbawahi juga, jangan menggunakan hukum-hukum ini dengan sengaja. Misalnya masak nih, bentar lagi azan nih, masak dulu yuk, gimana biar makan dulu. Contohnya kan niatnya udah nggak bagus. Masaknya sebelum azan. Udah matang, azan dulu. Nah, coba. Makanya kalau perlu itu diatur dulu, ya diatur misalnya jauh-jauh dari azan udah masak. Jadi udah makan dulu enak, baru udah selesai makan azan. Nah, sholat. Itu yang betul itu seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah uh, sudah takdirnya misalnya masaknya jam berapa, terus matangnya waktu azan, boleh. Ya, tuh. Dan juga jangan sampai juga itulah diatur masaknya atau makannya. Misalnya ada tamu nih, ada tamu datang. Ya, mohon maaf, 1 jam sebelum azan sudah 1 jam sebentar lagi azan. Nah, dia bingung mau masak nih misalnya nih. Itu bagus juga rencana masak nyampe nggak sejam nih. Kalau nyampe sejam takutnya azan, aduh gimana ya? Boleh beli. Nah, sekarang kan instan, lebih mudah kan, ada GoFood, nggak apa-apa. Itu subhanallah ya, memang GoFood agak mahal ya, tapi enak nggak apa-apa, lebih mudah. GoFood datang lah, tinggal panasin. Itu enak. Atau kalau beli beli kuah-kuah atau beli langsung jadi satu box-boxan, enak. Itu lebih mantap, datang langsung makan, habis makan pulang deh, pulang. Biasanya kalau gitu. Terus jadi kalau diet kita mau ngusir tamu, itu aja dah, suruh cepet makan. Bisa tamu kan begitu. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan sampai mereka itu nunggu, mana nih makannya nggak keluar-keluar, nggak pulang-pulang deh. Ya kan bisa begitu. Nah, jadilah tuan rumah itu tuan rumah yang baik. Ya, ingat itu. Kalau bisa memang ada sesuatu itu subhanallah pahalanya besar itu. Ya, ada kue-kue disajikan, minuman, subhanallah. Sebentar ya, makan dulu. Itu tuh benar, saya jujur aja, benar. Bukan ya, ya, mohon maaf. Ya, misalnya ada yang tamu kita. Apalagi kalau tamunya lagi lapar itu, subhanallah. Apalagi kalau udah jauh rumahnya, jauh. Saya yakin kalau jauh rumahnya itu nggak sempet mampir-mampir makan. Pasti dia mikir begini, nanti ke rumah Ustaz Tafsir aja deh, ntar pasti makan. Nah, nggak taunya nggak dikasih makan. Coba gimana rasanya? Itu.
Ya, kita jadi tuan rumah harus menyediakan makan berat tuh. Ya, kalau nggak sempat masak beli. Sekarang udah hidup itu udah dimudahkan tuh. Coba, nggak ada alasan lagi. Itu penting banget kita memuliakan tamu tuh pahalanya besar, besar banget. Ya, senang kita datangin. Nggak apa-apa kita beli. Kalau siap-siap, misalnya ada tamu mau datang nih, udah memang harus kita siapkan makanannya. Betul-betul. Iya kita udah beli, udah ini udah siap, dia datang. Syukur-syukur dia datang. Makan dulu, makan dulu. Wow, gimana coba? Seneng nggak? Eh, jangan sampai baru datang, duduk dulu ya, bentar ya, disiapin dulu ya. Nah, itu dengar begitu udah seneng dia. Nggak datang-datang coba. Persiapannya nggak maksimal ya. Ini pentingnya kita kalau menerima tamu ya harus kita muliakan tamu itu. Ya kita atur berapa. Nah, misalnya, tapi memang bagusnya sih eh, makanan kecil dulu kita siapkan berapa orang yang datang baru dipesan atau masak boleh. Tapi kalau masak itu khawatirnya nggak ada yang masak. Jangan sampai, mohon maaf, kita juga yang masak. Kita yang masak, tamunya nggak ada yang ngajak ngobrol, diem aja. Ya kan, ada juga begitu. Ditinggal, bentar ya, saya masak dulu ya. Tuh, karena begitu caranya. Nah, ada yang masak boleh kita nemenin ngobrol, gantian, gantian gitu. Tuh pentingnya kita kalau nerima tamu harus pinter-pinter juga, Pak. Basa-basi, harus banyak-banyak yang diobrolin, jangan diem-diem baik gitu. Yang tamunya bingung kehabisan bahan ngobrol, tuan rumah juga bingung nggak bisa apa juga, aduh, apalagi tuan rumahnya udah kehabisan ini, apalagi ya, aduh, nggak pulang-pulang lagi tamu nih bingung mau ngomong apa lagi. Ya nih, ya kita pasti begitu ya ini, tapi kok gimana itu penting lah kita harus banyak-banyak ngobrol. Misalnya kok biasanya begini nih, saya tahu kan kalau lagi diem-dieman, silakan silakan minum 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 makan yo. Kalau kita kayak bisa ngobrol, ayo makan 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 yo, iya. Kalau siapa yang bikin, nah, tamunya juga harus pinter-pinter, sebono enak banget ya, walaupun apa kurang manis. Kamu juga harus ngerti gitu. Subhanallah, alhamdulillah. Nah, itu buat apa? Buat nambah-nambahin ngobrol. Enak banget. Ini masak sendiri, Bun. Enggak, beli. Oh, di mana? Nah, itu kan nambah-nambahin obrolan. Nah, oh iya, masak sendiri. Oh, gimana cara-cara bikinnya? Nah, itu boleh nanya-nanya. Nggak taunya ujung-ujungnya minta dibawain, dibungkusin. Aduh, itulah memang Jangan. apa, tamu itu beda-beda loh ya. Itu harus ya kita nggak tahu ya tamu ini ya kan ada tuh apalagi acara-acara itu acara-acara selamatan. Wah, udah ada yang bawa Tupperware, udah ada yang bawa plastik, ada sudah. Apalagi kondangan-kondangan itu, kondangan-kondangan itu ada yang ngeliat masukin, kue-kue masukin. Kasihan itu ya, yang datang belakangan nggak dapat itu ya Allah. Ya kalau bisa sih jangan lah, iya. Ya, udah itu saya sering itu dengar tuh teman-teman kan ada ngasih 5.000 amplop makannya 2 kali, ada begitu. Kasihan itu yang belakangan ngasihnya 100.000 kehabisan makanannya sampai nggak, aduh, ada begitu bun, iya kan datang tuh untuk udah jauh-jauh ngasih amplop gede, nyatanya habis, coba gimana rasanya itu, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Makanya kalau kita ngundang jangan terlalu banyak-banyak, secukupnya di apa di ini. Ya memang kalau prasmanan itu ya begitu. Yang namanya orang kan makannya ada satu orang bawa 3 misalnya. Kan undangannya cuma 2, yang datang 4, 5. Lama-lama tetangganya diajak, nah, coba banyak kan. Itu ya makanya kalau kita punya, mohon maaf, kalau punya acara-acara hati-hati ya, ini diperketat gitu kan. Memang harus ada panitianya, memang bagian ngecek-ngecek gitu kan. Ngecek-ngecek siapa yang bawa Tupperware nih. Ayo. Nah, itu penting juga kue-kuenya. Kasihan yang datang belakangan. Saya yakin yang buat acara itu udah bener. Ya kan, memang misalnya diundang 100. Berarti yang datang 200 kan sepasang. Ya pasti dilebihin 2,5, 300. Tapi kok cepet habis juga, coba bayangin. Nggak mungkin yang datang itu makannya banyak, gitu kan? Ya pasti ada yang bawa rombongan, misalnya satu RT yang satu RT yang diundang, satu keluarga yang datang satu RT, gimana nggak habis? Ya, astagfirullahaladzim. Ya, ini terkait dengan makan ya. Ini penting kita ini belajar. Jadi mohon maaf kalau di luar. Nah, selanjutnya, Bismillah.
10 halaman 506. Sholat dalam keadaan sangat mengantuk. Subhanallah. Itu pentingnya Islam ya. Subhanallah, hebatnya kita itu diajarkan memang kita sholat itu gimana. Sholat kita itu benar-benar ya, nggak ngantuk, nggak lapar, nggak apa. Betul-betul ini. Tapi Ustadz gimana kalau puasa? Saya yakin kalau puasa kita lagi sholat juga insya Allah. Karena kita lagi puasa. Beda dengan orang lapar nggak puasa. Nggak sama. Kalau kita lagi puasa, subhanallah. Kita lagi puasa lapar. Tapi sholat insya Allah, Allah jaga kita gitu kan. Nah, beda. Misalnya kita nggak puasa lapar, itu udah beda banget. Tapi kalau kita lagi puasa, subhanallah. Nggak mungkin kita mikirin makanan lagi puasa gitu kan. Orang lagi puasa. Nggak mungkin habis sholat itu langsung makan. Makanya kan kalau ketika azan maghrib kita disuruh makan dulu biar kita khusyuk sholat maghribnya. Untung aja dari jarak sholat asar ke maghribnya lama, ya kan? Lama kan 3 jam. Jadi orang itu kalau habis sholat asar nggak mikirin makanan kecuali kalau mohon maaf habis ini masak apa ya? Habis sholat asar nih, lagi sholat asar menunya hari ini apa ya? Lauknya apa ya buat buka puasa? Nah itu baru udah mikir ke situ aja. Nah tapi kan jaraknya jauh. Nah, itu hebatnya ya Islam ya mengajarkan kita gimana biar kita itu sholat itu khusyuk. Jangan sampai kita ngantuk. Ya, idza na'asa ahadukum falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naumu fa innahu idza shalla wa huwa na'isun la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Halaman 506. Apabila salah seorang di antara kalian mengantuk, hendaklah ia tidur terlebih dahulu sampai hilang rasa kantuknya sebab jika ia sholat dalam keadaan mengantuk, bisa jadi ia ingin mengucapkan istighfar tetapi justru mencaci maki dirinya sendiri. Tuh. Ya itu pentingnya kalau kita ngantuk, itu hebatnya Islam. Jangan sholat gitu kan. Maksudnya tidur dulu. Tapi, nah ini biasanya sholat subuh. Misalnya nih sholat subuh. Jangan mentang-mentang kita ini bangun ngantuk nih. Ngantuk kata kita udah belajar nih. Nggak usah sholat dulu, tidur dulu. Terus bangunnya udah lewat, udah jam 8. Nah itu nggak bisa begitu. Ya, maksudnya apa kalau makanya bangunnya itu di awal. Misalnya nih bangun jam 4 misalnya nih. Ya, subuhnya setengah 5 ngantuk dia. Boleh tidur dulu sebentar. Baru bangun, insya Allah udah nggak ngantuk, udah hilang. Nah, baru seger, baru sholat subuh tepat waktu. Ya, nah bukan berarti bangun ngantuk tidur lagi terus bangunnya jam 9 sholat duha itu namanya boro-boro sholat, ya kan? Nah itu nggak boleh ya. Itu pentingnya memang kita harus atur waktu tidur biar nggak ngantuk. Sama dengan waktu sholat isya. Tapi saya yakin sholat isya kita jam 7 lewat 10 misalnya jam 7 berapa. Nah misalnya saya yakin dia nggak ngantuk karena jam gitu belum ngantuk. Apalagi zaman sekarang itu zaman-zaman ngantuknya itu sulit kalau malam-malam. Kenapa? Karena ada alat teknologi yang menemani jadi yang nggak ngantuk nggak bisa jadi alasan itu sholat isya ngantuk ya. Nah ini kalau kita ngantuk baiknya tidur dulu biar khusyuk sholatnya ya, baru anak-anak dibangunin. Coba bayangin kalau udah ngantuk itu sholat ya udah jadi diam aja, apalagi kalau dia makmum makmum udah bisa jadi tidur itu sholatnya, ya kan? Orang ngantuk apalagi anak-anak itu ngantuk begitu tidur. Ya tuh pentingnya jaga besar ini. Itulah pentingnya mengatur waktu tidur anak-anak itu, diatur tidurnya kalau bisa sih jam 8 jam 9 itu udah tidur itu. Ya, biar bangunnya juga seger. Tapi kalau anak tidurnya jam 10 jam 11 udah bangunnya itu udah pasti ngantuk berat. Banyak anak-anak ya, itu kita biasakan anak-anak tidur cepat ya. Caranya gimana Ustadz? Mereka tuh bisa tidur cepat. Orang tuanya juga harus tidur cepat ya. Temenin dulu, ngobrol dulu, taruh dulu handphonenya. Ya, nggak apa-apa tidur bareng untuk sementara. Misalnya anaknya di atas, orang tuanya di bawah. Kalau udah tidur, baru ditinggal. Ting, ya. Seneng loh tuh orang tua anak-anak ibu itu. Apalagi kalau ngobrol. Itu saya ingat dulu tuh ya, waktu kecil tuh ya. Mana itu orang tua kita ngumpul sambil tiduran ngobrol. Ngobrolnya tuh ngeliat ke atas. Ya kan? Jadi kita ngeliat ke atas, nggak ngobrol-ngobrol. Jadinya kita nggak ngeliat ke muka. Mati lampu ngobrol lama-lama satu-satu tidur. Apalagi saya punya keluarga 10 ya kan, meninggal satu 9, yang terakhir kembar. Itu kalau lagi kumpul tidur tidur itu
Ya Allah, ingat ngeliat ke atas gelap, ngobrol satu-satu, lama-lama ngobrol sendiri. Nggak ada temennya, pada tidur semua. Tuh enaknya tuh dulu tuh. Sekarang mah nggak bisa begitu. Betul? Udah hidup sendiri-sendiri, udah pada punya teman masing-masing, ya kan? Iya, main gadget semua. Udah lama-lama paling ngantuk, paling ya disuruh tidur baru tidur. Paling jam berapa tidurnya, ya kan? Coba kalau kita kayak dulu lagi tuh hidupnya enak banget. Kebersamaannya itu benar-benar ada, ya kan? Jujur aja saya tuh, aduh,